Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Ningtyas, NIM D 2019-527. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode asesmen psikologi. Metode asesmen psikologi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu observasi, interview, testing, dokumentasi, pengumpulan bahan-bahan, angket, dan biografis. Yang pertama, observasi. Observasi ada 3 pengertian, yaitu yang pertama, dilakukan dengan sengaja dan sistematik, mengamati aktivitas individu menurut Surya Brata. Yang kedua, pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya menurut Rahayu dan Ardani. Yang ketiga, sebagai metode ilmiah, observasi berarti pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Tujuan observasi sendiri yaitu ada 2. Untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif observer. Yang kedua, tujuannya adalah deskripsi harus kuat, faktual sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi sebagai hal yang tidak relevan. Teknik observasi ada 8. Yang pertama, observasi partisipan dan non-partisipan. Yang kedua, observasi overt dan covert. Yang ketiga, observasi clinical setting. Yang keempat, observasi alamiah dan buatan. Yang kelima, observasi legal setting. Yang keenam, observasi educational and vocational guidance. Yang ketujuh, observasi educational dan vocational selection. Yang kedelapan adalah observasi research setting. Metode asesmen psikologi yang kedua ialah interview atau wawancara. Pengertiannya, interview atau wawancara adalah metode yang mendasarkan diri pada laporan verbal di mana terdapat hubungan langsung antara iter dan ite. Jadi, dalam metode ini ada istilah face to face. Yang kedua, menurut Stewart dan Cass, memberikan batasan yang spesifik tentang wawancara ini, yaitu wawancara adalah proses komunikasi interaksi antara dua pihak dan memiliki tujuan serius yang telah ditetapkan dan melibatkan proses tanya jawab tentang sesuatu. Tujuan interview sendiri yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, dan tuntutan kepedulian. Macam-macam interview ada 4, yaitu yang pertama, wawancara tidak struktur atau tidak terpimpin. Yang kedua, wawancara terstruktur atau terpimpin. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Yang keempat, wawancara pribadi dan kelompok. Metode asesmen yang ketiga adalah testing. Pengertiannya ada 2, yaitu pengukuran suatu sampel perilaku yang dilakukan dengan objektif dan terstandarisasi atau anastasi. Yang kedua, prosedur sistematik untuk membandingkan perilaku 2 atau lebih orang yang berbeda. Tujuan testing sendiri ada 2, yaitu testing untuk tujuan riset. Yang kedua, testing dengan diagnosa psikologis. Metode asesmen yang keempat ialah biografis, yaitu metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan subjek yang diselidiki. Macam-macam biografis ada 4. Yang pertama, biografi atau tulisan mengenai kehidupan seseorang yang dibuat oleh orang lain untuk mengungkap kepribadian seseorang. Yang kedua, autobiografi atau ditulis sendiri oleh subjek yang bersangkutan. Yang ketiga, diary atau buku harian. Yang keempat adalah case history.
Metode asesmen yang kelima ialah angket, yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi kepada sejumlah subjek. Berdasarkan jawaban, subjek penyelidik mengambil kesimpulan mengenai subjek yang bersangkutan. Macam-macam angket ada 3. Yang pertama, berdasar siapa yang menjawab. Yang kedua, berdasar bentuknya. Yang ketiga, berdasarkan aspek kepribadian yang diselidiki. Metode asesmen yang terakhir ialah pengumpulan bahan-bahan, yaitu bahan-bahan yang dihasilkan oleh seseorang seringkali mempunyai nilai-nilai diagnostik yang penting. Macam-macamnya ada 3, yaitu hasil karya, tulisan tangan atau grafologi, yang ketiga gambar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.